saya ingin menjelaskan materi kelompok saya mengenai etika di tempat kerja. Jadi etika di tempat kerja adalah prinsip-prinsip tingkah laku yang mengatur seseorang individu atau suatu kelompok. Prinsip yang digunakan gunakan orang untuk memutuskan bagaimana tingkah laku mereka seharusnya. Akan tetapi di sisi lain keputusan etis itu tidak meliputi semua jenis perilaku. Dan juga di sisi lain keputusan etis itu bisa juga berakar dari moralitas, dan moralitas itu seperti standar perilaku yang diterima masyarakat, dan selalu melibatkan pertanyaan mendasar mengenai benar atau salah. Nah saja yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku etis di tempat kerja. Dalam materi ini ada 3 konsep yang dijelaskan oleh Dassler mengenai perilaku etis. Yang pertama yaitu bad apple, bad caste, dan bad barrel. Bad apple merujuk pada individu, yaitu karakter atau moral pada seseorang. Yang kedua yaitu bad caste. Bad caste yaitu merujuk pada situasi, di mana situasi tersebut mendorong seseorang untuk melakukan perilaku tidak etis. Yang ketiga yaitu bad barrel. Bad barrel ini merujuk pada lingkungan dan budaya organisasi yang mempengaruhi perilaku karyawan atau anggotanya. Mengelola kedisiplinan organisasi merupakan hal yang penting untuk menjaga keteraturan, tanggung jawab, serta mencapai tujuan bersama. Secara teori, disiplin tidak hanya memahami sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga sebagai kesadaran individu untuk bertindak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di organisasi. Oleh karena itu, pengelolaan disiplin perlu dilakukan secara sistematis dengan melakukan penetapan yang efektif, komunikasi yang jelas, serta melakukan penetapan sanksi. Materi selanjutnya yaitu mengelola relasi karyawan. Mengelola relasi karyawan adalah salah satu fungsi krusial dalam manajemen sumber daya manusia untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, produktif, dan memotivasi. Contohnya yaitu adalah 1. Komunikasi 2 arah dan transparansi. Ini berfokus pada pembangunan saluran komunikasi yang terbuka antara manajemen dan karyawan. Yang kedua yaitu manajemen konflik dan penyelesaian sengketa. Ini bertujuan untuk membekali HR dan manajer dengan kemampuan menyelesaikan perselisihan antara adil dan cepat. Yang ketiga yaitu keterlibatan dan retensi karyawan. Materi ini bertujuan meningkatkan loyalitas dan memotivasi karyawan agar tetap bertahan di perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu kepatuhan hukum dan etika kerja. Ini memastikan hubungan antara karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berjalan atau berlaku. Yang kelima, program bantuan karyawan. Ini berfokus pada kesejahteraan mental dan fisik karyawan. Yang terakhir, yang keenam, yaitu pengembangan dan mentoring karyawan. Relasi yang baik juga dibangun melalui kepedulian perusahaan terhadap karir seorang karyawan tersebut. Terima kasih. Kita memiliki yang namanya sanksi. Nah, ada 3 sanksi. Pertama sanksi tentang peringatan, kedua sanksi secara tertulis, ketiga pemecatan. Jadi seperti itu. Nah, yang terjadi adalah bagaimana kita melakukan yang namanya menanamkan doktrin terlebih dahulu pada anggota, apalagi dengan 250 anggota setelah setahun itu hampir sekitar 50 program lah, 50 program kerja itu dari 11 kementerian yang cukup banyak, dan ada yang di luar kota, ada yang di dalam Semarang dan lain sebagainya. Maka kita menerapkan standar operasional yang tinggi melalui doktrinnya. Pertama itu asas keorganisasian atau asas profesionalisme, kedua asas kekeluargaan. Dibuat dengan cara bonding, bagaimana bonding itu pendekatan emosional. Nah, apa sih kan kalau dalam kerjanya kita ada masyarakat, dan ada futsal bareng, olahraga bareng dan lain sebagainya. Di dalam kementerian itu saya buat seperti itu agar apa? Agar ritme anak-anak anggota saya itu tetap stabil, jadi nggak bosan, nggak tiba-tiba menghilang atau tiba-tiba tidak sesuai dengan kompetensi sebagai anggota BEM seperti itu. Dan makanya cara saya seperti itu. Tetapi kalau misalnya ada orang yang seperti itu, ya tadi setelah saya dapat memberikan sanksi, pertama sanksi teguran, sanksi lisan atau tertulis, dan ketiga sanksi pemecatan, ya dampaknya pasti akan langsung jeblok gitu ya. Karena setiap kementerian itu kan saya ada sekitar 15 orang, 15 sampai 20 orang. Nah, jika ada 1 atau sampai 3 orang dalam setiap kementerian itu tidak menjalankan tidak profesional dalam organisasi, maka dia kan tidak dalam kekuatan dari 20 menjadi 17, semuanya seperti itu. Karena pemimpin itu figur. Ketika pemimpinnya itu tidak bisa
memberikan sebuah motivasi ataupun memberikan contoh yang baik, maka saya yakin anggota yang ada di bawahnya itu sangat tidak baik. Karena pemimpin itu sangat mempengaruhi dalam suatu kelompok. Nah, makanya bagi saya bukan malu besar. Apalagi kalau organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan itu kan yang didapatkan sebetulnya dalam segi material kan dia tidak bisa. Material itu kan uang. Disiplin kerja dalam sebuah organisasi sangat penting. Karena disiplin adalah nafas. Kalau orang-orang militer disiplin adalah nafas. Kesetiaan adalah penghormatanku. Dan bagi saya disiplin itu penting karena ya kalau tidak ada kata disiplin dalam sebuah organisasi, artinya organisasi itu akan ambuh dulu. Dan dia akan menjalankan sesuai dengan mood atau sesuai dengan keinginan hatinya saja, ya kan? Nah, makanya perlu ada namanya disiplin. Nah, disiplin itu diperlakukan melalui sebuah aturan, dan aturan itu harus disepakati sama setiap anggota. Secara komunikasi ya, pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa komunikasi yang baik itu adalah komunikasi yang terstruktur. Jadi tidak loncat, tidak bypass. Bypass itu adalah potong kompas. Nah, artinya apa? Komunikasi yang baik itu karena komunikasi yang terstruktur artinya ketika ada masalah di bawah atau di bottom, ya you must communication to your out. Kamu harus komunikasi terhadap atasan kamu. Misal kalau anggota ada permasalahan sama anggota ataupun ada kendala teknis, dia harus komunikasi langsung ke kepala departemennya. Kenapa itu penting? Karena itu harus komunikasi yang baik. Dan kenapa tidak langsung ke ketua organisasinya? Karena buat apa kalau misal anggota langsung komunikasi ke ketua organisasinya? Buat apa fungsi dari kepala departemen? Nah, jadi ketika ada anggota, kepala departemen meminta saran terhadap kepala bidang atau koordinator bidang, kalau misalnya ada bidang seperti itu, barulah meminta persetujuannya itu kepada kepala organisasi. Nah, sifat dari sebagai ketua organisasi adalah mendengarkan, menerima aspirasi, baru ikut mempersetujui atau ikut mempertimbangkan memberikan masukan. Jadi kesimpulan dari wawancara tersebut adalah perilaku etis di tempat kerja sangat mempengaruhi bagaimana suatu organisasi itu berjalan, serta organisasi BEM-KM Unisula sudah baik dalam menerapkan teori dan praktik mengenai etis, perilaku adil, dan relasi anggotanya.